Selamat pagi Bapak Ibu. Saya sampaikan salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini tema kita pada minggu-minggu ini adalah bukan dengan kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Sakarya. Kita akan baca bersama-sama kitab Sakarya pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, dalam kitab Sakarya ini ada 14 pasal yang terdiri dari 3 bagian yang berbeda. Yang pertama berisi tentang penglihatan Nabi Sakarya, dan penglihatan itu diucapkan antara tahun 518 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu tentang perbaikan atau pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Dan yang ketiga adalah tentang pengudusan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sudah kita baca tadi dalam ayat yang ke-6 bahwa saudara sekalian, pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itu berjalan dengan menghadapi berbagai macam gangguan, menghadapi berbagai macam rintangan. Maka Tuhan memberitahukan kepada Zerubabel seperti yang sudah kita baca tadi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di sana dikatakan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, Zerubabel adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah Tuhan yang berada di Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, maka kita melihat pada ayat yang ke-7 bahwa gunung yang besar itu bisa diratakan. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, dengan kekuatan kuasa Tuhan, maka gunung yang besar itu bisa diratakan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
bahwa Zerubabel, dia dari awal sudah meletakkan dasar bangunan tersebut. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, maka bangunan itu bisa berjalan meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit gangguan yang terjadi. Tetapi kita melihat bahwa bangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan. Kita akan melihat pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena pertolongan kuasa Tuhan, maka bangunan tersebut bisa berlanjut sampai selesai. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Saudara sekalian, semua bisa dikerjakan bukan dengan kekuatan dan kemampuan manusia semata, tapi semua bisa berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai warga Indonesia sampai hari ini masih dihadapkan dengan masalah-masalah yang sangat berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sempat mengatakan, mengapa virus yang kecil itu bisa melumpuhkan manusia? Mengapa virus yang kecil itu bisa membunuh manusia? Dan mengapa virus yang kecil itu bisa membuat manusia itu tumbang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah fakta yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari hendaklah kita sadar bahwa sesungguhnya kekuatan dan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka jangan sampai ada orang yang tinggi hati, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, jangan sampai ada orang yang mengandalkan kelebihannya. Saudara sekalian, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita dapat membuka mata, untuk kita melihat karya Allah yang sangat besar, yaitu karya Roh Kudus. Jangan sekali-kali ada orang yang meremehkan tentang kuasa dan karya Roh Kudus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, keadaan dunia sekarang ini semakin tidak menentu. Manusia makin tidak mampu menanggulangi segala kesulitan yang terjadi. Saudara sekalian, dan kita melihat bahwa manusia sekarang ini sedang mencari pertolongan. Dari mana Bapak Ibu pertolongan itu akan datang? Baiklah, pada saat ini kita akan lihat
firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah bahwa sesungguhnya yang bisa memberikan pertolongan itu adalah Tuhan sendiri. Saudara sekalian, bahwa penolong itu dikatakan akan menyertai kita selama-lamanya, dan penolong itu akan tinggal diam di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di tengah keadaan yang seperti ini, ada penolong, yaitu kuasa Roh Kudus yang sanggup dan mampu untuk menolong saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada satu bangsa yang sedang mengalami penderitaan, tapi di tengah penderitaan itu terjadi ada pengharapan dan ada penghiburan. Kita akan melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 hingga sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah pihak bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Inilah Bapak Ibu, di tengah penderitaan yang sedang dialami, tapi kita melihat ada satu penghiburan dan pengharapan. Maka dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara sekalian, itulah benar-benar bahwa pertolongan Tuhan itu masih tetap ada untuk selama-lamanya bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang ke-16, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kita, setiap keluarga, pasti setiap hari mengadakan persekutuan doa. Itulah yang terbaik Bapak Ibu. Mari pada saat ini kita akan terus meningkatkan kualitas doa kita kepada Tuhan, meningkatkan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Mari setiap keluarga tetap berada di tempat masing-masing, seperti apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Menanti dengan diam akan pertolongan Tuhan. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes tadi bahwa pertolongan akan diberikan kepada kita semuanya.
Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, karena Allah kita, Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti untuk menolong saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, segala sesuatu kita akan bersama-sama belajar untuk kita bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Sebab kekuatan kuasa Roh Kudus akan memberikan suatu kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk kita tetap berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan datang kepada Allah. Kita datang mengucapkan syukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik, yaitu firman-Nya kepada kita semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu pada saat ini, kita akan bersama-sama tundukkan diri di hadapan Allah. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Pada saat ini sungguh kami yang sudah mendengar dan menerima firman Tuhan, kami panjatkan pujian, syukur dan terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami boleh bersama-sama terima berita firman-Mu. Oleh sebab itu kami bersama-sama mempertaruhkan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami akan belajar untuk melakukan dalam kehidupan setiap hari. Demikian pada saat ini Tuhan, saya hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan Engkau. Tuhan, Engkau adalah penolong yang sungguh, yang setiap kali, setiap waktu, setiap saat akan memberikan pertolongan kepada umat Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami percayakan ke dalam tangan Engkau Tuhan, di mana pada sekarang, di mana-mana terjadi penyakit Tuhan, tetapi pada saat ini saya hamba berdoa mohon kepada Allah, Tuhan akan menjagai semua anggota jemaat, akan melindungi, membungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, gangguan apapun akan ditiadakan oleh Tuhan. Yang ada kemurahan kasih Allah menyertai sepanjang kehidupan umat Tuhan. Kami menyerahkan seutuhannya hanya ke dalam tangan Engkau. Demikianlah pada saat ini hamba menyerahkan seluruh keluarga. Engkau memberkati apa yang mereka butuhkan, Allah akan cukupkan. Apa yang mereka perlukan, Tuhan akan memberikan kepada mereka. Terlebih pada saat ini, mungkin di antara sidang jemaat Tuhan sedang mengalami kelemahan, tawar hati karena menghadapi berbagai macam hal yang sangat berat, tetapi kiranya Allah akan hadir memberikan kekuatan buat mereka semuanya. Hamba menyerahkan seluruh anggota jemaat, mulai dari anak-anak sampai kepada yang sepuh, semua terpelihara dengan murah kasih-Mu, bahkan akan memberkati usaha, pekerjaan, pencaharian mereka dari hari ke hari, baik sebagai pegawai, sebagai karyawan, wirausaha, pertanian mereka diberkati, bahkan anak-anak yang masih belajar dari TK sampai kepada perguruan tinggi, semua diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sambut dengan sukacita dan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Inilah doa Tuhan yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Saya mohon kita akan bersama-sama membuka hati dan mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya berkat anugerah Allah Bapa,
cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.